secepatnya saya akan ke sana untuk melihat kondisi, tapi saya turut prihatin dan mudah-mudahan tidak banyak korban, baik harta maupun jiwa, dan kita terus waspada karena biasanya gempa ini saling susul menyusul. Karena sebelum hari ini kan 2 hari lalu terjadi di Pangandaran ya, di Tasik, di laut. Saya juga ikut merasakan goyang waktu membuka Jabar Marathon dan Cianjur, dan berikutnya harus diantisipasi karena tadi biasanya hitungan hari selalu ada tambahan. Mohon waspada siaga 1 karena memang musim bencana di akhir tahun selalu mengalami. Apalagi di Papua sempat ada kerasan apa? Nggak kerasa. Tapi waktu di Pangandaran goyangnya lumayan kencang. Oke ya. Himbauan buat masyarakat di luar dulu atau Nah, kalau gempa sudah ada SOP-nya ya. Pada saat gempa ambil posisi aman, ya sudah dilatih. Kemudian kalau sudah merasa bisa lari ke lapangan terbuka, tentunya disegerakan di posisi yang paling aman. Tapi pada saat terjadinya gempa, kalau bisa ke tempat yang aman, ambil posisi bracing di tempat yang paling mudah dilindungi. Satu titik di jalan utama, Jalan Raya Bintang, kemudian jalan yang menuju akses ke Cugenang itu juga mengalami titik longsor, dan ada beberapa rumah yang ditempati oleh sekitar 40 kakak yang masih tertimbun di lokasi longsor. Baik, lantas saat ini seperti apa penanganan dari pihak kepolisian, Pak? Apa saja yang difokuskan? Apakah evakuasi atau juga menjemput korban untuk dilarikan ke fasilitas kesehatan? Iya, pastinya kita fokus pada penanganan korban, yang baik yang luka-luka maupun yang masih tertimbun. Jadi kita sedang upayakan untuk mengevakuasi korban yang saat ini masih tertimbun baik longsoran maupun reruntuhan rumah. Baik, informasi yang kami dapatkan bahwa akses menuju ke RSUD Cianjur ini tertimbun longsor. Apakah saat ini sudah bisa dilalui, Pak? Untuk yang tertimbun itu bukan di RSUD, bukan yang masuk ke arah RSUD, tapi yang tertimbun adalah di titik longsor di Jalan Raya Puncak, yaitu tepatnya di perbatasan Cugenang dan Aceh. Di situ tidak bisa dilintasi 2 arah karena tertutup total oleh longsoran tanah yang berasal dari atas tebing. Baik, untuk saat ini warga diimbau apakah bisa kembali ke rumah atau ada tenda pengungsian yang didirikan oleh pihak kepolisian? Iya, jadi sementara ini tidak disarankan untuk memasuki rumah dulu karena memang kondisi masih labil, masih ada beberapa gempa susulan. Meskipun kecil, tapi kondisi karena masyarakat masih shock, jadi kita harapkan untuk tinggal sementara di tenda-tenda pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah maupun dari Polres yang juga mendapatkan bantuan dari Bapak Kapolri dan Pak Kapolda Jawa Barat untuk menyiapkan tenda-tenda lapangan untuk warga masyarakat yang akan mengungsi. Untuk di tenda pengungsian boleh diinformasikan ada di mana saja, Pak, sehingga mungkin warga ini juga bisa memastikan keluarganya aman jika tidak berada di rumah sakit, baik di tenda pengungsian seperti itu. Untuk titik tenda pengungsian kita juga siapkan ada di Polres Cianjur, ada juga di kantor di lapangan tenda Polres Cianjur, dan juga warga masyarakat juga ada yang menyiapkan di lapangan yang terbuka, dan itu juga kita siapkan juga tenda sehingga nanti masyarakat bisa menggunakan tenda-tenda pengungsian sementara. Baik, untuk data korban terluka, bagaimana warga bisa mendapatkan data-data ini, Pak, dan juga meninggal dunia? Apalagi mungkin jika ada warga yang merantau di Cianjur, sehingga keluarga yang di luar daerah ini bisa mengetahui apakah keluarganya selamat atau tidak, apalagi di sana listrik mati dan juga sinyal susah. Iya, sekarang saat ini kita fokus pada penanganan korban yang luka-luka sedang kita obati, kemudian yang luka-luka berat jadi dalam penanganan. Sementara untuk mengidentifikasi identitas dari korban ini masih dalam proses, karena kita perlu waktu juga untuk mendatangkan orang per orang. Jadi kita sekarang fokusnya kepada
penanganan pengobatan terhadap korban-korban, karena memang masih ada sampai saat ini kedatangan ke rumah sakit untuk meminta pertolongan untuk pengobatan seperti ini. Selain tim medis, ada juga kah tim psikolog yang disiapkan pihak kepolisian maupun Pemda setempat untuk membantu trauma healing, Pak? Ya, dari Polda Jawa Barat sudah menyiapkan juga tim trauma healing. Dari Polda Jawa Barat menyiapkan satu tim untuk memberikan bantuan secara psikologis kepada warga, karena memang secara umum masyarakat Kabupaten Cianjur yang terdampak cukup shock saat ini belum berani masuk ke rumah masing-masing, dan juga kita lihat memang kondisinya secara psikologis masih dalam kondisi tertekan, dan beberapa karena keluarganya juga ada yang mengalami korban luka maupun meninggal. Ini cukup mengkhawatirkan juga kondisi secara psikologis masyarakat. Tapi kita sudah siapkan trauma healing selama bagi anak-anak, karena memang mayoritas anak-anak juga sebagian juga ada yang menjadi korban. Kita upayakan untuk trauma healing bisa memberikan bantuan kepada masyarakat, meringankan beban masyarakat yang terdampak. Baik, untuk fasilitas umum seperti sekolah ataupun rumah sakit ataupun yang lainnya, di mana yang wilayahnya yang paling parah, Pak Doni? Iya, karena memang titik ini berada di lokasi yang dekat dengan pemukiman, yaitu di wilayah Cugenang dengan kondisi lereng dan juga perumahan yang padat yang ada di wilayah Kecamatan Cugenang, dan juga satu lagi di Kecamatan banyak pertemuan dan rumah-rumah yang pelbah dapur itu dari ribut 6 batering menuju Neterpa. ibu mah menuju Miridan me pisan. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kejadian ini warga, sebaiknya apa yang harus dilakukan warga? ya, karena memang kondisi saat ini kita ada tempat hiburan, jadi kami menyarankan juga kepada warga agar sementara waktu tinggal di tenda-tenda pengungsian, agar tidak memasuki rumah terlebih dahulu, baik untuk mengecek kondisi rumah maupun tinggal di dalam rumah. Jadi kita sarankan agar menggunakan tenda-tenda pengungsian yang akan disediakan baik dari pihak polisian maupun juga dari pemerintah daerah. Baik, terima kasih Pak Doni Hermawan, Kapolres Cianjur telah bergabung bersama kami. Satu titik di Meninggal dunia. Dan pemirsa, sehingga saat ini evakuasi terhadap warga terus dilakukan. 3 warga di Cianjur, Jawa Barat tertimbun material bangunan akibat gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Dan hingga saat ini pemirsa, 2 warga sudah berhasil dievakuasi, sementara 1 masih tertimbun. Beginilah kondisi bangunan rumah warga yang ambruk di Kampung Baladongan, Desa Padaluyu, Kecamatan Cegenang, Cianjur, Jawa Barat, pasca diguncang gempa bumi dengan kekuatan 5,6 magnitudo. Akibat guncangan gempa, sejumlah rumah warga ambruk dan menimpa 3 warga hingga tertimbun material bangunan. Warga setempat pun langsung berjibaku mengevakuasi korban dengan alat seadanya. 2 korban berhasil diselamatkan, namun 1 korban masih terjebak di reruntuhan dan belum diketahui kondisinya. Pemirsa, ratusan orang terluka dan